Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Abi Raksa dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak tahun angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil proyek saya mengenai peminjaman sarana dan prasarana kampus, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pemrograman web 3. Nah, baik, mungkin kita langsung saja masuk ke codingannya. Mungkin di sini ada tampilan view, di sini ada codingan dari template yang dimana di sini untuk mengatur semua tampilan yang ada di website saya. Bisa disebut ini adalah masternya. Mungkin yang pertama, di tampilan dashboardnya itu ada beberapa pilihan menu. Yang pertama ini kita akan melihat pilihan menu untuk admin. Yang pertama ada tabel user, di mana di sini kita bisa menginputkan atau mengedit atau menghapus nama, password, atau yang lainnya. Kemudian ada tabel tambah barang, di mana tabel ini nantinya akan menginputkan barang-barang baru, seperti misalkan admin ingin menambahkan tabel kursi, ini akan tersedia di menu tabel tambah barang. Kemudian ada tabel tambah ruangan, sama saja dengan tabel tambah barang, dimana nanti admin bisa menginputkan atau memasukkan ruangan-ruangan atau barang-barang baru yang akan ditampilkan di menu peminjaman yang ada untuk user. Nah, kemudian ada menu pinjam barang, pinjam ruangan, di mana nanti kedua menu ini akan menampilkan notifikasi dari user. Ketika user meminjam suatu barang, akan tampil di tampilan admin, di mana nanti admin bisa mengapprove atau tidak mengapprove-nya barang pinjaman dari user. Kemudian ketika user nanti mengembalikan barang atau ruangan, admin bisa menekan tombol kembali, yang dimana nanti tombol itu berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwasannya barang yang dipinjam telah dikembalikan oleh user. Kemudian untuk pilihan menu dari user ada dua, yaitu menu pinjam ruangan dan pinjam barang. Jadi user di sini hanya bisa meminjam barang ataupun ruangan. Mungkin selebihnya ini hanya untuk tampilan di dalam websitenya saja. Kemudian kita mungkin masuk ke controller atau model. Nah, mungkin masuk ke model dulu. Di sini ada protect variable untuk memproteksi nama, email, dan juga password. Kemudian ada protect hidden untuk memprotek password. Kemudian di tabel model peminjaman ruangan, sini kita memasukkan kelas peminjaman ruangan. Kemudian kita protect table peminjaman ruangan. Kemudian sebagai primary key-nya ada ID peminjaman ruangan. Kemudian kita buatkan function ruang, dimana nanti di return $this belongs to ruang. Kemudian di dalamnya ada ID ruang. Kemudian ada function user, di dalamnya ada ID. Kemudian untuk di model barang pun sama seperti di tabel ruangan. Mungkin langsung saja ke controllernya. Di sini ada controller user. Nah, di sini ada public function index data user. Oh, jadi untuk menampilkan semua data user, di mana di dalamnya ada name, email, password, dan juga level user. Itu bisa dipilih antara user dan juga admin. Kemudian ada return view user, fallback dari data user. Kemudian ada public function simpan, dimana nanti disimpan di database user. Ini untuk mengisahkan nama, email, password, dan juga level user. Kemudian ada public function edit dari $data user, kemudian disimpan di database user.
berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini ada public function untuk mengupdate dari email, nama, password ke level user ketika user ingin mengedit data tersebut. Kemudian ada public function delete untuk menghapus data user yang ada di tabel user. Kemudian kita masuk ke controller. Mungkin kita ambil contoh dari barang saja. Nah, di sini kita membuatkan public function index di mana untuk melihat semua data barang. Di sini kita buat $data barang sama dengan barang all. Jadi untuk menampilkan semua data barang. Kemudian return view barang, compact data barang. Nah, compact di sini ini untuk mengirimkan data ke dalam view barang. Kemudian ada public function simpan. Ya, ini adalah perintah untuk menginsertkan barang. Nanti disimpan di dalam tabel barang, di mana ada nama dan juga stok. Ini biasanya disimpan di admin. Kemudian ada function edit, ini untuk edit barang. Kemudian ada $data barang all, ini dari model, dan $data barang db tabel barang where id barang $id get, ini dari database. Kemudian ada return barang, edit barang, $data barang ini untuk pergi ke menu edit barang serta untuk mengirimkan data barang. Kemudian ini ada function update untuk mengupdate data barang. Kemudian ada function delete untuk mendelete data barang. Mungkin untuk di ruang pun sama seperti itu. Nah, ini untuk login. Jadi untuk memanggilnya nanti di sini. Ini ada validasi untuk login, nanti sesuai dengan email dan password yang telah user atau admin masukkan. Mungkin kemudian di if-nya di sini ketika user menginputkan atau admin menginputkan username dan juga passwordnya, nanti ketika salah satu dari username atau password salah, akan tampil notifikasi login error atau gagal login. Nah, ini untuk public function dari logout. Nah, langsung ke mungkin peminjaman barang saja yang saya jadikan contohnya. Nah, di sini ada indeks data peminjaman barang. Ini untuk mereview peminjaman barang. Kemudian ada public function input $data barang. Jadi di sini tuh untuk mengambil data barang dari model barang. Kemudian $data user sama dengan user all where id out user id, ini untuk mengambil data user dari user yang login karena pakai autentifikasi. Kemudian data peminjaman barang all where id autentifikasi user id, ini untuk mengambil data barang dari model peminjaman barang berdasarkan user yang login karena sudah memakai autentifikasi. Nah, kemudian ini ada function simpan. Nah, ini adalah codingan untuk menyimpan peminjaman barang. Kemudian di sini untuk merubah stok barang. Kemudian di sini ada else return redirect pinjam barang with errors, mohon maaf gagal menyimpan stok habis. Dimana notif ini nanti akan muncul ketika user meminjam barang tapi stok dari barang tersebut habis atau tidak tersedia, maka akan muncul nanti notifikasi mohon maaf gagal menyimpan stoknya habis. Kemudian di sini ada untuk edit barang, kemudian ada function untuk mengupdate, dimana ini adalah tombol untuk approve atau statusnya nanti akan berganti.
dipinjam atau sedang dipinjam. Kan ini ada function kembali untuk mengembalikan data stok. Kemudian ada update stok barang. Mungkin untuk yang peminjaman ruang sama saja isinya dengan peminjaman barang, karena ruangan juga sama saja sistemnya dengan peminjaman barang. Nah, mungkin tadi setelah menjelaskan model, view, dan juga controller, untuk yang terakhir kita masuk ke dalam menu root saja. Nah, kita di sini memasukkan root, dimana di sini untuk memanggil tampilan di browser. Ini adalah root untuk memanggil tampilan home, dimana di sini saya sudah menggunakan middleware out, dimana nanti ketika user atau yang lainnya ingin mengakses langsung website ke dalam menu home itu tidak akan bisa karena sudah diproteksi. Kemudian di sini ada root untuk tampilan tabel user, tabel barang, tabel ruang, peminjaman barang, peminjaman ruangan, dan yang terakhir di sini ada root untuk login. Mungkin sekian penjelasan mengenai codingannya. Kita langsung saja masuk ke tampilan websitenya. Nah, mungkin langsung saja ke tampilan websitenya. Jangan lupa di terminal di sini kalian menyalakan terlebih dahulu servernya dengan menggunakan perintah php artisan server. Kebetulan saya sudah menyalakan servernya. Kemudian jangan lupa juga sebelum itu kalian menyalakan kembali terlebih dahulu XAMPP-nya. Dan setelah menyala keduanya, tampilannya akan tampil. Nah, kebetulan di sini adalah tampilan login dari aplikasi saya yang bernama Spika atau Sarana Prasarana Inventory Kampus. Nah, ini adalah tampilan awal, adalah tampilan dari login aplikasinya. Mungkin kita masuk ke menu user dulu. Nah, di sini kita masukkan username-nya. Kebetulan nama usernya di sini saya adalah userb@was.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita masuk. Nah, di sini adalah tampilan untuk user. Nah, di mana di sini tampilannya yang pertama ada tampilan home. Sini ada gambar dari aplikasi sistem yang saya buat yang namanya Spika atau sistem peminjaman sarana inventory kampus. Kemudian di sini ada welcome back user B. Nah, di mana di sini saya sudah menggunakan autentifikasi. Jadi ketika login sebagai user akan tampil username user yang login di sini dan juga di sini. Kemudian ketika admin yang login akan muncul username admin di sini. Kemudian untuk tampilan dari user tadi sudah saya jelaskan di codingannya, hanya ada dua tampilan pilihan menu. Yang pertama ada pinjam ruangan dan juga pinjam barang. Nah, ini adalah untuk tampilan form peminjaman ruangan. Kemudian sini ada form peminjaman barang. Nah, mungkin sebagai contoh kita akan coba menginputkan data peminjaman barang. Nah, tapi sebelum menginputkan, di sini ada tabel peminjaman barang, di mana ketika user menginputkan data di sini, nantinya akan tampil di sini. Nah, di mana nanti isinya ada nama usernya, nama barang yang dipinjam, jumlah barang yang akan dipinjam, kemudian ada tanggal peminjaman barangnya, dan kemudian ada status peminjaman dan juga status approve atau not approve. Nah, di mana mungkin di sini saya sudah mencobanya terlebih dahulu, mana ini adalah tampilan ketika barang yang dipinjam sudah dikembalikan, maka status peminjaman sudah dikembalikan. Mungkin kita langsung saja coba meminjam barang. Nah, kebetulan nama usernya tidak bisa dipilih lagi karena sudah
login sebagai user B tadi, kita akan coba meminjam HDMI, kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal 28, jumlah barang coba kita pinjam 2, kemudian kita submit. Nah, ketika kita meminjam barang di sini sebagai user B, nama barang tadi HDMI, jumlah barang 2, tanggalnya, nah status peminjamannya akan not done, kemudian statusnya not approve karena belum di approve atau divalidasi oleh adminnya. Nah, mungkin kita akan coba meminjam kembali HDMI untuk tanggal 1 misalkan, kemudian kita akan meminjam melebihi stok yang disediakan oleh admin, misalkan kita pinjam 10. Nah, ketika kita meminjam barang yang dengan stok, misalkan ada stoknya 5, ketika kita meminjam barang 10 barang seperti tadi, akan muncul notifikasi mohon maaf gagal menyimpan, stok habis. Ini akan muncul ketika barang yang ingin kita pinjam stoknya tidak tersedia sebanyak yang kita pinjam. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke menu admin untuk merubah status not approve ini. Kita logout terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba masuk sebagai admin. Setelah namanya di sini adalah abu@was.com. Ini adalah kita login sebagai admin. Nah, ini tampilan untuk admin. Untuk tampilan home-nya sama saja seperti user, yang membedakan hanya di tampilan menunya saja. Mungkin admin lebih banyak. Yang pertama, ini ada tabel user seperti yang sudah saya jelaskan tadi di codingannya, di mana di sini ada tabel untuk menyebutkan user baru seperti kita bisa menyebutkan nama, email, password, dan juga kita bisa memenuhi level usernya. Mungkin kita coba menginputkan user baru. Mungkin kita namai user Yusuf. Kita mungkin gede semua ya, user Yusuf. Dan kita masukkan emailnya yusuf@uas.com. Kemudian misalkan passwordnya 123. Kita lihat dulu ya, 123. Kemudian kita pilih mau admin atau user. Misalkan kita pilih user. Nah, sudah dimasukkan di sini adalah user yusuf@gmail.com. Coba kita coba dulu apakah benar Yusuf itu masuk sebagai user. Nah, Yusuf tadi karena kita pilihnya levelnya user sebagai user, nah maka Yusuf ini akan masuk sebagai user, dimana tadi untuk user hanya ada 2 menu, pinjam ruangan dan juga pinjam barang. Mungkin kita lanjut saja, kita masuk lagi ke tampilan admin. Nah, tadi kan tabel user, kemudian kita masuk ke tabel peminjaman barang. Nah, tadi kan user setelah meminjam 2 HDMI, nah datanya itu akan tampil di pilihan peminjaman barang, dimana user tadi meminjam 2 HDMI pada tanggal sekian, kemudian statusnya kita belum di approve. Nah, ini bedanya statusnya ketika sudah di approve dan belum di approve oleh admin. Ketika sudah di approve maka statusnya akan disetujui, ketika belum di approve oleh admin maka statusnya not done. Kemudian kita akan coba approve. Nah, maka statusnya akan berganti disetujui dan kemudian status peminjamannya sedang dipinjam. Kita coba masuk ke tampilan usernya kembali. Jadi kita masuk sebagai user B.
Nah, maka statusnya akan berganti sedang dipinjam. Ini tidak bisa dipencet. Nah, kemudian ketika user B ini telah mengembalikan barangnya kepada admin, kita coba masuk kepada tampilan admin. Nah, ketika user telah mengembalikan barangnya secara manual kepada admin, maka admin tinggal meng-approve tombol kembali ini. Nah, kita lihat dulu mungkin di tabel barangnya. Stok untuk HDMI itu asalnya 5 pada awalnya. Kemudian dipinjam 2, sisa 3. Nah, ketika admin telah menekan tombol kembali di sini, maka status barang di sini stoknya akan kembali menjadi stok awal, yaitu 5 barang HDMI. Nah, mungkin kita langsung masuk ke menu yang terakhir yang ada di admin. Kita bisa menambahkan barang. Mungkin kita sebagai contoh kita tambahkan barang infocus. Kita jumlah stoknya misalkan 2. Nah, kita submit, maka barang infocus akan tampil di tabel barang ini. Dan kita cek nih di tabel yang ada di tampilan user. Nah, tadi setelah kita menginputkan barang infocus di tabel tambah barang yang ada di admin, coba kita cek barang tersebut sudah masuk di tampilan user atau belum. Ini kita masuk sebagai user terlebih dahulu untuk mengecek apakah barang tersebut telah tampil di tampilan user. Nah, coba kita melihat nama barang. Nah, kebetulan infocus di sini telah masuk. Nah, mungkin cukup sekian hasil project yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 5 ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya mengenai website yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.